Ribuan personel TNI Polri amankan demo PA212 tuntut menagih Yakut mundur. Menuntut hari ini kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa laporan yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang barisan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi penoda agama, karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Oleh karenanya kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Jadi tidak ada nuansa penodaan agama atau penistaan agama sebiji jarah pun yang dilakukan oleh Menteri Agama. Kalau menurut saya, Menteri Agama hanya salah memilih diksi dalam membuat analogi kegaduhan suara speaker masjid, bukan azannya yang dilarang. Mereka ini benar-benar, koplaknya itu tingkat dewa. Mereka mengkapitalisasi isu ini kemudian menyerang pemerintah seperti yang saya duga beberapa hari yang lalu. Ini pasti intennya ke arah sana. Ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Ya, dan itu saya ingatkan, ini negeri Islam, ya, Sumatera Barat ini yang ada bersandingan syarat bersandingan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Kalau dulu Ahok difitnah sebagai penghina agama, dijungkalkan dari posisi gubernur dan masuk penjara, sekarang Gus Yakut pun kurang lebih begitu. Dia difitnah sebagai penoda agama, berusaha digulingkan dari posisinya sebagai menteri, dan bahkan juga berusaha dimasukkan ke penjara. Mulai ada gerakan bersama dari organisasi yang menamakan diri Aksi Bela Islam, Alumni 212, Forum Betawi Rempuk, dan Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau. Namun saya percaya upaya itu akan gagal. Dikabarkan sebanyak 2.756 personil gabungan TNI Polri telah disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar PA212 di kantor Kementerian Agama pada Jumat. Hal ini telah dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Ia mengatakan pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan terkait dengan aksi demo itu. Lebih lanjut, Zulfan juga turut menghimbau para peserta aksi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingat saat ini Provinsi DKI Jakarta masih dalam status PPKM level 3. Oleh sebab itu, patuhi prokes, jangan sampai menimbulkan nanti gangguan kesehatan bagi masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau masyarakat lain yang tidak menyampaikan pendapatnya. Seperti yang diketahui, PA212 direncanakan menggelar aksi demo bertajuk Aksi Bela Islam yang bertempat di kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret. Dalam tuntutannya, PA212 mendesak Menak Yakut untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini sendiri merupakan buntut dari pernyataan Menak Yakut yang dinilai menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing beberapa waktu lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh PLT Wakil Ketua Umum PA212 Novel Bamukmin. Lebih lanjut, Novel menegaskan bahwa pihaknya akan mempersiapkan aksi lanjutan sampai Menak Yakut dicopot dari jabatannya. Kami sedang mempersiapkan aksi bela Islam lawan penista agama berjilid-jilid sampai Yakut dipenjara atau dicopot. Diketahui, aksi ini juga direncanakan digelar di daerah, tepatnya di beberapa kanwil Kemenak. PA212 akan menggelar aksi demo untuk membela Islam untuk menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas. Aksi PA212 ini rencananya digelar di kantor Kementerian Agama RI pada Jakarta pada 4 Maret ini. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif menyatakan tuntutannya pada Menak Yakut agar jabatannya dicopot dan diproses secara hukum. Aksi yang bertajuk Aksi Bela Islam ini menurut Slamet akan dihadiri oleh ribuan massa. Para pendemo dari sejumlah ormas gabungan seperti PA212 dan juga FPI saat menggelar unjuk rasa di kantor DPR. Massa ini diperkirakan akan melancarkan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama RI pada Jumat ini. Aksi ini menurut berita yang tersebar dimulai pada pukul 13 siang setelah sholat Jumat. Aksi unjuk rasa PA212 memiliki beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Menak Yakut, yaitu memenjarakan penista agama, menuntut Menak Yakut mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama dan juga meminta Yakut untuk bertaubat atas kesalahannya. Aksi ini muncul dikarenakan pernyataan Menak Yakut yang membandingkan suara masjid dengan gonggongan anjing beberapa hari yang lalu. Mengenai hal ini, banyak tokoh masyarakat lain yang merasa tidak suka dengan pernyataan Menak.
Walaupun Menak sudah memberikan klarifikasi, namun hal itu masih belum bisa meredamkan pernyataan itu. Sementara itu, kepolisian setempat sudah merencanakan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar acara aksi unjuk rasa ini. Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi pada lapangan nantinya, seperti yang dinyatakan oleh Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yuga. Menantu Habib Rizik Syihab, Hanif Alatas, menjadi orator dalam aksi bela Islam PA212 di depan kantor Kementerian Agama pada Jumat ini. Hanif Alatas menyinggung surat edaran Menteri Agama yang mengatur tentang volume pengeras suara di masjid dan juga musola. Hanif Alatas kemudian menyinggung Menak Yakut yang diduga membagikan dan membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Dalam orasinya, Hanif Alatas juga menanyakan kesiapan massa yang hadir untuk melakukan aksi bela Islam. Diketahui, aksi bela Islam PA212 dilakukan sesuai perintah Habib Rizik Syihab. Masa PA212 menggelar aksi bela Islam di depan kantor Kemenak pada Jumat 4 Maret. Sementara itu, dosen Universitas Indonesia Ade Armando memandang aksi bela Islam yang sedang dilancarkan PA212 yang menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Quamas dipenjara karena tuduhan penodaan agama akan sia-sia. Menurutnya, ada berbagai alasan Gus Yakut sulit diahokkan. Ia sangat percaya bahwa gelombang serangan terhadap tokoh terpandang Nahdlatul Ulama itu bakal surut dengan sendirinya. Gus Yakut yang pertama mungkin dibenci, tapi dia tetaplah Muslim. Gus Yakut dibenci karena dia dikenal pluralis. Cara pandang keagamaannya mirip dengan Gus Dur. Buat dia, agama harusnya tidak mengkotak-kotakkan manusia. Karena itu Gus Yakut sejak awal menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan hanya agama Islam. Bahkan kata Ade, Gus Yakut secara terbuka memberikan dukungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Dia bahkan mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Ia juga meminta semua kegiatan Kemenak tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia. Namun, Gus Yakut tetaplah Muslim, berbeda jauh dengan Ahok. Gus Yakut bakal diahokkan? Dikatakan Ahok dulu dibenci karena dia Tionghoa dan penganut Kristen, apalagi dia gubernur DKI. Buat kaum Islamis radikal, kombinasi itu adalah sebuah hal yang tak bisa diterima. Bagi mereka bersahabat dengan Kristen saja sudah menyalahi ajaran Islam. Banyak dari mereka yang percaya Kristen adalah kafir dan kafir adalah musuh. Ditambah lagi dengan Tionghoa yang difitnah sebagai musuh bangsa. Namun, ini semua tak berlaku pada Gus Yakut. Dia seorang Muslim. Para penentangnya tidak bisa menggunakan rujukan ayat untuk menjatuhkan dia. Gus Yakut tetaplah saudara seiman, bukan kafir yang harus diperangi. Karena itu langkah-langkah yang diambilnya tidak bisa dipelintir dalam skema upaya menghancurkan Islam. Fakta kedua, kata Ade, Gus Yakut adalah tokoh terpandang di Nahdlatul Ulama yang adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia adalah adik Ketua Umum PBNU. Gus Yakut juga pernah menjabat Ketua GP Ansor. Dan lebih dari itu, dia adalah putra dari seorang pendiri NU yang juga salah satu tokoh ulama Rembang, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri. Selama ini saja, kata Ade, hampir tidak ada tokoh NU yang mengecam aturan sang Menteri Agama soal pengaturan azan. Begitu juga dengan Muhammadiyah dan MUI yang mendukung peraturan tersebut.